Dok, sebelum terlalu jauh nih penyakit mata lainnya, di sini kan tema kita tentang katarak ya dok. Mau tahu nih dok, katarak itu apa sih dok? Oke, terima kasih. Sebelum kita mengambil topik katarak, itu sebenarnya latar belakangnya apa sih sebenarnya? Di Indonesia, bukan di Indonesia, tapi di dunia ini sendiri tinggi persentase kebutaan itu yang salah satu penyebabnya adalah katarak. Ada 3 besar, tentang ada katarak, glaukoma, dan kelainan retina lain. Tapi yang menduduki tempat yang paling itu adalah katarak. Dan ini apalagi dengan peningkatan life ekspektasi di Indonesia juga semakin tinggi, kemungkinan hidup juga semakin meningkat. Jadi populasi dari usia-usia tua itu akan semakin tinggi, dan itu akan menyebabkan bahwa terjadi penyakit degenerasi arteria atau katarak juga semakin tinggi. Dengan demikian juga bahwa walaupun kita sudah banyak melakukan tindakan operasi baik secara mandiri ataupun dengan bantuan dari pemerintah, ternyata backlog itu jadinya kasus katarak yang timbul dibandingkan operasi itu ternyata jauh lebih tinggi yang timbul awal. Jadi tahun demi tahun itu tingkat penyakit katarak itu semakin tinggi di Indonesia ini. Itulah latar belakangnya kita mengambil topik mengenai katarak ini. Ya, latar belakangnya itu. Biasanya yang terkena penyakit katarak ini usia lanjut atau bahkan ada yang masih muda? Bisa tahu. Katarak adalah suatu keadaan yang penyebabnya ya. Tidak semua orang tidak semua itu, bahkan usia yang baru lahir pun sudah bisa ada kataraknya. Itu karena biasanya karena infeksi oleh rubella atau kemudian juga infeksi juga bisa menyebabkan katarak, misalnya diabetes itu bisa, trauma juga bisa menyebabkan terjadi timbulnya katarak. Kemudian tapi yang paling banyak adalah faktor degenerasi karena usia tua. Jadi kelainan di metabolisme di lensa katarak, di lensanya semakin berkurang, itu mungkin timbulnya katarak. Begitu. Jadi faktor apa dok yang menyebabkan katarak selain dari usia ya. timbul? Paling banyak katanya di literatur mengatakan bahwa faktor dari ultraviolet ya. Dan itu terpapar tiap hari. Nah itu jadi, apalagi di retropis biasanya tingkat katarak itu lebih tinggi daripada faktor itu. Di samping faktor infeksi dan yang lain-lain juga ya. Itulah ceritanya segitulah. Iya. Jadi nggak hanya usia lanjut ya, tapi baru lagi ternyata bisa ya. Tapi jarang sekali ya kalau yang baru. Ya, nggak terlalu banyak lah itu, tapi ada. Ya, ada. Ya. Trauma juga bisa ya dok, kalau Trauma jatuh atau mungkin terkena benda apa terus tiba-tiba jadi katarak gitu dok? Ya, biasanya trauma tembus. Oh, ya. Gitu. Kemudian yang menyebabkan gangguan di lensa matanya. Itu ada gejala-gejala tertentu nggak dok sebelum itu difonis kataraknya? Oke, gini dulu deh, kita akan cerita dulu katarak itu sebenarnya. Saya di sini ada membawa dummy ya. Dummy ini. Baik, ini kira-kira atau diperhatikan. Nah, ini adalah dummy, kira-kira ada gambaran kalau mata dipotong melintang kira-kira begini. Di depan kita akan dapatkan adanya kornea, kemudian lebih ke dalam lagi di sini ada yang seperti diafragma, itu namanya pupil ya, dan iris. Di belakangnya itu baru ada yang ini. Ini adalah gambaran dari lensa mata. Nah, di sini di lensa mata inilah yang akan timbul proses katarak itu. Kemudian di belakangnya ini ada, sebenarnya isinya adalah suatu cairan yang bening sekali, namanya vitreous. Kesininya ada saraf mata yang namanya retina. Nah, fungsi dari lensa itu sendiri adalah untuk memfokuskan cahaya yang masuk dari pupil ini sampai ke retina, begitunya. Nah, kalau saya buka gini, ini adalah kira-kira bentuk dari lensanya. Bening sekali ya, bisa berakomodasi, jadi bisa agak cembung-cekung dengan itunya. Di sini kalau pada orang yang normal masih bagus, gitunya, proses metabolisme tetap jernih. Dan semakin tua di sini proses metabolisme akan semakin berkurang, sehingga kemudian akan timbul semacam kekeruhan di lensanya. Itu yang dinamakan katarak. Ya. Jadi setiap kekeruhan di lensa itu namanya katarak. Jadi sebenarnya katarak kalau zaman dulu kita akan temukan bahwa di sini katarak itu udah putih kayak gini lensanya.
Ini kayak gini kita namakan lensanya yang sudah mature ya, sudah matang. Biasanya pada waktu dulu, tapi kalau zaman sekarang saya kira udah sulit dapatkan lensa yang kayak gini sudah dioperasi lebih awal ya biasanya. Dan kemudian ada juga bahwa jadi kekeruhannya bisa bermacam-macam, bisa di bagian depannya, bagian belakangnya, bisa di sampingnya juga bisa itunya. Tergantung dari tempat kekeruhan. Di sini juga menimbulkan bahwa tingkat keluhan pasien juga bermacam-macam. Pada awal-awalnya biasanya dia hanya merasakan hanya silau saja. Penglihatan akan biasanya agak berkurang, nggak terlalu ini, tapi silaunya mengganggu. Kemudian semakin lama penglihatannya itu seperti kayak tertutup oleh asap biasanya. Sensasinya kayak gitulah, nggak enak lah. Nah itulah. Nggak jelas gitu ya dok ya. Ya, kemudian makin lama dia makin terus sehingga akhirnya penglihatan akan tertutup sama sekali kayak gitu. Kenapa katarak itu harus dioperasi? Sampai sekarang obat yang buat katarak itu nggak ada obatnya selain operasi ya. Iya betul. Kenapa nggak harus dioperasi? Nah karena proses ini kalau udah putih seperti ini, prosesnya akan terus berlangsung. Jadi di dalam lensa ini ada kantongnya ya, kita namakan kapsul. Di dalamnya kemudian ada yang namanya cortex, kemudian ada yang namanya nukleus atau intinya. Ini akan berlangsung terus. Kalau sudah matang begini, kemudian kalau dia akan timbul suatu namanya perembesan daripada isi dari korteksnya akan keluar, kemudian akan menimbulkan suatu reaksi terhadap matanya namanya inflamasi yang berakibat tekanan bola mata tinggi. Artinya dia akan merusak ke saraf mata di sini sehingga itu yang menyebabkan kebutaan di situ. Jadi kalau saat-saat sekarang biasanya kalau sudah gangguan penglihatan kita harus operasi aja. Baik baru hanya sedikit gitu ya. Iya, kalau sudah mengganggu ya. Kira-kira begitulah itunya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Baik. Sebelum saya lihat dulu matanya Mbak Rina. Apa? Oh, hitam semua. Itu. Kenapa jadi saya? Itu sangat mengganggu sekali. Baik dokter, ini sudah ada pertanyaan dari Trans Citizen nih, dari yang ikut juga. Ini dari Istina Andreasas. Dok mau tanya, apakah penyakit diabetes itu dapat juga mengakibatkan katarak? Jika sudah usia lanjut dan punya diabetes, apa bisa penanganan dengan operasi atau ada cara pengobatan lainnya? Tadi sempat dijelasin ya. Ya, jadi diabetes itu memicu atau mempercepat timbulnya katarak. Itu kalau kita lihat secara itu khas ya, jadi tingkat kekeruhannya terutama di bagian belakangnya, bagian di belakang mata. Kadang-kadang kalau kita lihat kalau katarak itu pada orang awam kalau sudah putih baru kelihatan. Iya. Tapi dengan alat yang sekarang kita canggih, kita bisa lihat dalam keadaan awal itu bisa kelihatan, oh kataraknya di bagian tengah, oh kataraknya di bagian belakang, kayak gitu. Nah pada wajah diabetes ini kataraknya biasanya di bagian belakang. Biasanya pada diabetes, kalau kita sudah mengganggu penglihatannya, diabetesnya kita kontrol dulu. Kalau sudah terkontrol, baru dilakukan tindakan operasi. Berarti dia harus Ya terkontrol dulu kekeruhannya. Jadi harus ada kerjasama dengan penyakit dalam. iya, spesialis penyakit. Ya. Jadi juga ada pertanyaan juga nih dok dari Miss_Lintang. Dokter mau tanya, kalau ada bayang bintik-bintik hitam seperti gambar awan hitam saat kita melihat ini kenapa ya? Apakah itu termasuk katarak gitu? Bintik-bintik hitam kayak melihat awan hitam, mungkin dia di penglihatannya dia seperti itu dok. Ya itu gambar yang khas pada katarak itu adalah silau dan juga kayak gambaran seperti tertutup asap gitu ya. Tapi kalau namanya kayak hitam bintik-bintik itu ada beberapa kemungkinan lain yang harus kita juga lihat, apakah ada kelainan di retinanya atau di namanya di vitreous mata itu yang diteliti dulu. Jadi tidak setiap itu adalah katarak, itu hanya karena harus diteliti lebih lanjut lagi. Ya. Nah kalau yang kayak ini tuh putih-putih gitu itu sel putih katanya yang kanan. Karena kadang kayak gitu kelihatan gitu loh, bening-bening gitu tuh.
kalau kita lagi lihat ke tembok gitu, ke yang awan-awan putih gitu. Bukan. Bukan ya? Ada cuma yang Tapi nggak tahu dokter. yang kalau misalnya kayak bakteri gitu deh kalau gitu. Kadang-kadang kita harus persepsi dari penderita dan itu agak sulit ya, memang bukan harus kita lihat dulu dengan alat-alatnya. Makanya kalau pada bagian di mata itu kita dengan suatu alat tertentu kita akan mendapatkan diagnosa yang lebih teliti. Kadang-kadang sulit buat bayangan buat definisi apa kita juga hafal. Benar, harus diperiksa kembali ya dok ya, datangnya dokter Fajar untuk itu. Dokter Fajar. Masih ada pertanyaan dari sekali EMC People atau Town Citizen? Ada lagi nih dari Enik_67. Oke. Tanda-tanda dan penyebab katarak apa ya dok? Katarak merupakan penyakit turunan bukan sih dok? Turun. Tanda-tandanya apa, gejalanya apa, maksudnya apa? Jadi kayak saya kira tadi udah Lebih fokus ke yang keturunan tadi kan? Ya, kalau keturunan bukan sih? katarak bukan suatu penyakit keturunan. Bukan suatu penyakit keturunan. Namanya Itu penyakit yang sifatnya degeneratif, jadi biasanya pada usia-usia tertentu. Usia-usia lanjut. Cuma di ada beberapa kasus tertentu ada yang tapi bukan keturunan ya dok? Bukan. Mas Kopi mungkin ada pertanyaan Iya. lagi? Ada beberapa jenis juga penyakit katarak ini. Nah, penyakit katarak. Jenis katarak itu ya. Katarak itu macam-macam. Satu, kita bisa tentukan mengenai tempatnya, letak dari kataraknya itu. Jadi yang seperti saya bilang bisa di pinggir, bisa di bagian belakang, bisa di tengah. Kemudian kalau kita bagi menurut maturitasnya, ada yang katarak yang imatur, ada yang matur ya udah yang sudah matang atau belum matang. Kemudian juga katarak juga bisa yang kita namanya kalau pada menurut usia, bisa juga pada usia muda namanya katarak juvenile. Kemudian kalau miniaturisnya ada yang sudah matur, ada yang sudah matang banget, ada yang sudah. Kemudian juga ada yang katarak dengan komplikasi, jadi macam-macam sih sebenarnya. Jadi banyak ya. Iya. Tapi penanganannya tetap bahwa operasi ya dok. kalau sudah mengganggu kegiatan sehari-hari, harusnya ke operasi. Oke, jenis prosedurnya apa sih dok? Jenis prosedur operasi katarak itu gimana? Ya, kalau kataraknya kita meningkat ke tindakan operatifnya, penanganan katarak berkembang dari zaman dulu ya. Jadi kalau zaman dulu kalau saya lihat, saya baca itu di zaman India ya, cuma di truk itu supaya lensanya masuk ke dalam. Iya, dulu terus. Jadi kan yang ngalangin nih, jadi dia tuh si katarak tuh ada penggantungnya kan lensanya, jadi gantungnya dilepasin dengan suatu alat plug supaya lensanya masuk ke dalam, jadi orang bisa melihat lagi paling nggak semeteran lah, tapi dengan komplikasi segala macam kita nggak tahu. Zaman kemudian dilakukan tindakan operasi. Kalau dulu operasinya itu sayatannya pada itu lebar banget, kemudian dilakukan tindakan, ada yang berkembang, ada yang namanya intrakapsuler, kemudian ekstrakapsuler, dan akhir-akhir ini itu dengan manual ya, jahitannya banyak. Dan hari ini kita lakukan tindakan dengan operasi dengan menggunakan alat, namanya dengan menggunakan itu si lensanya itu dihancurkan di dalam, kemudian disedot keluar. Itu namanya alatnya vakuemulsifikasi. Kemudian gimana kita memulihkannya? Kemudian kita pasang lensa buatan, masukkan ke dalam ininya. Zaman dulu lensa buatan itu rigid, jadi yang kita masukkan juga sayatannya gede. Kalau yang sekarang lensanya itu udah foldable, dibikin ada dari silikon, semacam silikon yang bisa dilipat, dimasukkan dengan semacam kayak disuntikan gitu ke dalam, dia akan berkembang sendiri. Nah itu ya, makanya sayatan pada sekarang itu adalah kecil banget, jadi paling sekitar 2,75 mili. Kalau dulu bisa sampai 15, hampir setengah dari kornea kita buka. Jadi kita gitu kan. Sekarang jadi yang terbaru ya itu. Kita ada tuh mas. Oh di. Betul sekali. Lagi promo atau bagaimana? Untuk harga nanti ya. Nanti ya, saya berkunjung ya. Itu berkembang terus. Kalau dulu kita namanya katarak surgery ya. Kalau zamannya sekarang namanya udah refraktif katarak surgery. Jadi
prediksinya gini, kalau menjauh dulu kita buat operasi katarak untuk melihat penglihatan, ya jauh aja. Jadi baca segala macam ya harus pakai ditambah. Oh zaman sekarang tindakannya adalah refraktif. Ada orang datang ke sini kita harus bisa lihat jauhnya bagus, sistemnya bagus. Nih itu dari teknologi dari lensanya sendiri. Teknologi lensanya yang zaman sekarang teknologinya udah demikian maju sehingga itu bisa diulangi. Ya. Ya, namanya refraktif katarak surgery. Selain usia lanjut penyebabnya, kira-kira ada nggak sih penyebab dari makanan gitu yang kita konsumsi menimbulkan penyakit katarak itu dok? Ada nggak hubungannya? Kalau dari makanan sekarang nggak, tapi lari dari makanan ke diabetes ada bisa deh. Dari makanan terus jadi diabetes, bisa itu. Ya. Tapi kalau langsung dari makanan enggak ya, berarti nggak ngaruh ya. Iya. Durian kan entar itu kalau makanan durian, kalau ketika durian ya. Beda lagi ya dok. Ada pertanyaan lagi nih dok dari Purkon_John. Dok, saya mau bertanya, tekanan bola mata yang tinggi mempengaruhi penyakit glaukoma. Gimana tuh dok? Mungkin apakah tekanan bola mata yang tinggi itu mempengaruhi penyakit glaukoma maksudnya dok? Ini agak di luar katarak ya. Iya. Yang namanya glaukoma itu adalah suatu sindrom. Jadi kalau sindrom itu adalah beberapa gejala jadi satu. Salah satu yang pada glaukomanya kan ditemukan tekanan bola mata yang tinggi. Kemudian dia gangguan pada lapangan pandangan dan kerusakan pada saraf mata. Jadi bukan apa tadi yang saya tekanan bola mata tinggi, tekanan bola mata yang tinggi mempengaruhi penyakit glaukoma. Enggak. Ya kalau glaukoma itu tekanan bola matanya pasti tinggi gitu. Kayak gitulah. Oke, sudah dijawab ya. Nah ini, lalu pada saat sudah melakukan operasi itu pemulihannya berapa lama tuh dok? Dari mulai operasi sampai boleh pulang? Biasanya operasi katarak tuh tidak dirawat ya. Langsung pulang. Biasanya kalau dia tidak ada maksud kita mengungkapkan sehingga kornea keruh biasanya dalam 3 atau 1 minggu sudah cukup. Sudah lebih baik ya. Oke deh. Baik. Ini ada lagi nih dok pertanyaan dari teman-teman kita dari Rizky Susanti. Dokter mau tanya, kalau dari bayi hingga usia 1 tahun lebih sering keluar belok gitu dok, seperti sakit mata, tapi matanya tidak merah, itu kenapa ya dok? Pada bayi kadang-kadang itu kan ada belekan, kalau beleknya tidak merah, beleknya tidak berlebihan, masih dalam batas yang normal. Itu dalam batas yang normal. Tapi kalau kita beleknya itu berlebihan, kemudian warna beleknya itu hijauan segala macam, sebaiknya diperiksakan ya. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Dan juga pada bayi-bayi kadang-kadang juga pembentukan saluran air mata itu ada sebenarnya dari mata ke hidung itu ada saluran kecil ya. Nah pada bayi-bayi kadang-kadang agak kesumbat atau bisa agak kesumbat begitu. Nah itu yang menyebabkan banyak keluar air mata juga. Nah, itu biasanya kita lakukan diurut aja, dimasas di pangkal dari hidungnya supaya kita harapkan terbuka. Tapi kalau masih berlebihan aja nggak sembuh ya banyak kemungkinan lain, bisa aja bahwa salurannya tidak terbentuk atau salurannya kesubat, bisa aja. Lebih baik diperiksa langsung ke dokter spesialis mata ya dok ya. Ini tadi yang sering berair ya makanya yang ini ada lagi pertanyaan dari transvision dok. Dokter, Fajar mau tanya nih, anak umur 5 tahun kan suka main HP dan kalau lihat suka dekat sekali dengan layar. Vitamin apa yang harus diminum? Sekarang sih sudah dikurangi intensitas bermain HP-nya. Vitamin C, vitamin. Ya sebenarnya vitamin yang biasa aja yang buat anak-anak, buat pertumbuhan, vitamin yang mengandung vitamin A-nya boleh. Tapi yang terutama kurangi main HP-nya. Yang paling penting bukan vitaminnya ya, tapi main HP-nya. Umur 5 tahun. Main ke taman gitu ya, mendingan daripada handphone. Jangan dikenalin dulu handphone lain. Itu mainnya ke taman City. Iya. Jalan-jalan ke belanja handphone. Sama aja. Ingat di sekali-kali di kurangin HP-nya betul. Kurangin HP-nya. Vitamin apa aja yang menunjang pertumbuhan
Kadang-kadang ibunya juga kadang-kadang orang tua kita bilangnya, kalau anaknya rewel supaya dia malah dikasih HP. Ingat ya, ya ini ingat nih Jurus aman itu ya biar jurus anaknya- aman yang gak ribet ya. Cuman resikonya lumayan ribet nih. Betul. Jangan, Jadi jangan. biasakan lah ya. Apalagi ikut-ikut ini kasihan matanya, karena ini investasi kita seumur hidup ya. Ya, betul. Itu dalam hidup kita dijaga. Terus dok, kalau aku mau nanya nih dok, kalau untuk penggunaan kontak lens dok itu Hmm. bisa menyebabkan kerusakan mata nggak sih dok? Iritasi atau Dalam apa nih? Ya misalnya dalam jangka waktu lama gitu. Enggak dalam kasus apa? Katarak atau apa gitu Oh. minimal Memang kayak kita itu aja. gitu dok. Penggunaan kontak lens itu harus tidak sebenarnya juga tidak sembarangan. Itu bagus pada yang memerlukan, tapi kita harus periksa dulu satu bahwa apakah ada kelainan di korneanya, kemudian juga bagaimana kondisi dari air matanya, karena itu berperan penting sekali. Kenapa? Apalagi pada sekarang banyak sekali anak-anak muda yang cuman pakai gaya buat gaya sendiri, itu sebenarnya bisa menimbulkan apabila begini ya, kalau namanya dia masangnya juga nggak benar, pakai tangan yang kotor, kemudian juga kualitas lensa kontaknya juga sangat diragukan. Kemudian juga dia masih main motor-motoran dengan lensa kontak, itu bikin malapetaka sendiri. Berapa kasus yang sering, bukan berapa lagi, saya sering temuin bahwa dia datang dengan sudah adanya borok di matanya. Betul ya. Itu karena Tapi yang lensa pakai kontak. lens, teman-teman. Ya, karena apa? Lensa kontak itu sendiri sebenarnya kalau ada sesuatu kelainan di kornea matanya, karena itu misalnya yang tadinya cuma ada radang, karena ketutup sama lensa kontak itu sebenarnya sama kayak luka di bebat, jadi nggak kerasa sakit. Begitu sudah ada borok itu yang biru putih bernanah, baru ribut. Itu kejadian udah sering kayak gini. Ya. Mohonlah kalau emang tidak perlu sekali, janganlah pakai lensa kontak, apalagi dengan jadi yang biru. Kalau sekalian ya kayak lensa kontak merah bagus. Hijau ya dok, katanya hijau gitu. Ada yang putih gitu ya. Itu mau Mbak Ririn kali ya. Ada lagi nih dari Trans Citizen, boleh ya? Satu lagi nih dari Bunga Sroria. Dok, apakah penderita katarak pada sel batang dan terwujudnya malfungsi? Saya kira tidak ada hubungan, Tidak ada gitu hubungan, ya. ya. Kalau katarak itu pada lensa matanya, kalau sel batang dan sel kerucut tuh di retina matanya. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya ya. Berarti ada lagi? Kayaknya ada lagi dari J.R.E.P. AMD itu penyakit reti yang bisa disembuhkan nggak dok? AMD itu apa ya? Acquired macular degenerasi. Itu bisa disembuhkan sah dok? Itu bukan bisa semua, kalau kita mau lebih awal itu akan biasanya akan pada bagian disiplin retina itu akan dilakukan beberapa tindakan. Bisa dilakukan tindakan laser, kadang-kadang buat menghentikan proses. Oke. Jadi tapi kita tidak untuk pemeriksaan itu AMD atau bukan, memang perlu pemeriksaan yang lebih khusus. Oke. Baik, kalau itu sudah dijawab ya. Dan kayaknya ada satu lagi nih dok. Ada pertanyaan terakhir ya dok ya. Wah, nggak kerasa ya. Halo dokter Fajar, untuk mata plus bisa diperbaiki nggak sih dok? Dari Yudo Kartodinoto. Mata plus, Bisa disembuhkan nggak dok? mata plus yang mana? Presbiop atau mata plus? Bisa. Kalau mata plus pada usia muda itu kan namanya hipermetro koreksi, itu dengan kacamata bisa. Ya. Tapi karena pada plus, karena faktor usia, ya tidak bisa. Gitu. Jadi efeknya berbeda ya. Kalau mata plus pada usia yang biasanya pada usia 40 itu penyebabnya karena kelenturan dari lensa matanya itu kan semakin berkurang. Jadi harus ditambah dibantu dengan lensa positif, dan itu biasanya karena kelenturan dari lensanya itu semakin tua juga semakin
hebat, maka plusnya akan selalu naik. Oke. Kecuali ya kalau udah maksimal biasanya pada usia-usia antara 55-60 yaitu maksimal udah plus 3 itu paling maksimal. Tapi kalau pada usia-usia yang muda dengan plus ya koreksi bisa dari kacamata saja. Oke. Atau kalau ini ya dilasik. Bisa dilasik Pak Yudo. Oke, Oke deh. baik.